langsung saja akan memperagakan bukti dari adanya proses osmosis pada tanaman. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai osmosis. Apa sih osmosis tersebut? Osmosis adalah suatu perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya kita ambil dari tumbuhan yang dapat menyerap air di dalam tanah karena akar tumbuhan memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih besar dibandingkan tanah sehingga air dapat masuk ke dalam akar. Nah, langsung saja kita praktek. Yang pertama kita sediakan air dan gelas ini air dalam gelas kira-kira airnya 100 ml. Terus tentu saja kentang yang sudah dipotong dadu 1 kali 1 cm. Kemudian alat tulis untuk mencatat hasilnya nanti, dan kemudian timbangan digital. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama kita timbang terlebih dahulu kentang yang berukuran 1 kali 1 cm ke timbangan digital. Kita ukur. Nah, setelah sudah kita tulis hasilnya, berat awalnya yaitu 3 gram. Berat awal 3 gram. Kemudian langsung saja kita masukkan pada larutan Aquades. Nah, sudah terlarut, maka kita diamkan selama 1 jam. Oke, kira-kira kentang yang sudah kita masukkan ke dalam air sudah dalam waktu 1 jam lebih. Jadi kita ambil kentang yang ada di dalam larutan Aquades. Ini adalah kentang yang sudah direndam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kita amati perubahannya. Warnanya ini agak lebih cerah ya, cerah. Kemudian beratnya jika belum ditimbang ini lebih berat daripada sebelumnya. Langsung saja kita timbang dengan menggunakan timbangan digital. Nah, beratnya juga berubah menjadi 4 gram. Pada percobaan osmosis, selain menggunakan larutan Aquades, juga menggunakan larutan gula sebanyak 10% dan juga larutan gula sebanyak 20% dengan bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, ada kentang dengan diameter 1 kali 1 cm, ada larutan gula dengan kadar 20% dan juga ada timbangan. Sebelum memasukkan kentang ke dalam larutan, maka kita akan menimbang kentang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasukkan kentang ke dalam larutan dan kita akan menunggu selama 1 jam. Selama menunggu 1 jam kita akan mengangkat kentang dari larutan. Lalu setelah itu kita akan menimbang lagi berat kentang setelah masuk ke dalam larutan. Demikian untuk proses osmosis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses imbibisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan lakukan kegiatan praktikal percobaan osmosis. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama yang dibutuhkan yaitu potongan kentang, selanjutnya larutan gula 10%, dan alat yang digunakan yaitu timbangan digital. Untuk selanjutnya, tahap yang pertama yang dilakukan yaitu menimbang potongan kentang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam larutan gula. Timbangan kentang sebelum dimasukkan ke larutan gula yaitu seberat 3 gram. Selanjutnya, potongan kentang tersebut dimasukkan ke dalam larutan gula 10% dan tunggu sekitar 1 jam. Dilakukan perendaman kurang lebih 1 jam, maka potongan kentang yang sudah dicelupkan tadi diangkat. Kemudian tiriskan dan selanjutnya ditimbang dengan berat yang menunjukkan
bukan 4 gram. Dan tekstur agak lembek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Karnawati, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang difusi. Difusi sendiri merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kali ini saya dan teman saya akan melakukan percobaan difusi pada 3 gelas yang berisikan 3 jenis air, yaitu air panas, air dingin, dan juga air biasa, yang masing-masing air sebanyak 100 ml dan tercampur dengan pewarna tinta yang berwarna merah dan alat bantu berupa stopwatch. Baik, di sini saya akan mempraktikkan percobaan difusi pada air panas. Baik, yang pertama yaitu siapkan dulu air panas, kemudian gelas, dan juga tinta, dan alat yang dibutuhkan yaitu alat pengukur stopwatch. Langkah selanjutnya yaitu meneteskan pewarna tinta ke gelas yang berisikan air panas sebanyak 1 tetes. Kemudian kita amati penyebaran tinta dengan menghitung penyebaran dalam air panas dengan menggunakan stopwatch. Dari hasil pengamatan, yang dibutuhkan tinta untuk melakukan penyebaran dalam air panas yaitu kurang lebih 6 menit. Baik, untuk percobaan difusi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eni Krismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Krismawati, NIM 034. Di sini saya akan mempraktekkan percobaan difusi pada air dingin. Baik, di sini sudah ada air dingin sebanyak 100 ml, stopwatch, dan pewarna tinta. Langkah pertama, meneteskan pewarna tinta pada gelas yang berisi air dingin sebanyak 1 tetes. Kemudian kita amati penyebarannya dan hitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyebaran tintanya. Setelah tintanya menyebar, nanti hentikan stopwatch-nya. Dari hasil pengamatan, waktu yang dibutuhkan tinta untuk melakukan penyebaran pada air dingin yaitu kurang lebih 1 jam. Percobaan difusi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siska Yuliana Toyiba. Siska Yuliana Toyiba dengan NIM 035. Di sini saya akan mempraktekkan proses difusi menggunakan air biasa. Alat dan bahannya yaitu ada gelas yang sudah berisi air biasa sebanyak 100 ml dan ada tinta. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita masukkan tinta ke dalam air biasa. Setelah itu kita hidupkan stopwatch. Kita amati penyebaran tinta ke seluruh permukaan air. Setelah tinta tersebar ke seluruh permukaan air, matikan stopwatch. Berdasarkan hasil pengamatan, tinta menyebar ke seluruh permukaan air membutuhkan waktu sebanyak 10 menit. Kesimpulan dari praktikum tentang difusi ini yaitu difusi pada air panas lebih cepat dibandingkan dengan air biasa dan juga air dingin. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu pada zat pelarutnya, maka semakin
semakin cepat proses difusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Gita Salsabila, NIM 041, akan menjelaskan tentang imbibisi. Proses masuknya air ke dalam benih dikenal dengan imbibisi, yaitu masuknya air atau larutan melalui kulit. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial air atau difusi. Secara keseluruhan, proses imbibisi air dikenal dengan difusi osmosis, yaitu masuknya air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran selektif permeabel. Selain melalui kulit biji, air dapat masuk ke dalam benih melalui celah mikrofil, yaitu bagian benih yang berfungsi untuk keluar masuknya nutrisi yang dibutuhkan oleh lembaga. Untuk alat dan bahan untuk praktek imbibisi ini yaitu ada gelas ukur, 100 ml air mineral atau aquades, benih kacang hijau, timbangan, alat pengaduk, dan alat tulis. Untuk tahapan proses imbibisi ini yang pertama yaitu siapkan benih. Kelompok kami memilih benih kacang hijau yang berjumlah 100 butir. Angka kedua yaitu timbang bobot kering benih tersebut lalu catat pada kertas. Yang ketiga, peram benih-benih tersebut di dalam air selama 24 jam pada suhu ruang dan suhu kulkas. Yang keempat, timbang bobot basah benih tersebut dan catat. Yang kelima, hitung selisih antara bobot basah dan bobot kering. Yang keenam, tarik kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Untuk percobaan imbibisi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Yuli Kurotul binti Aini dan Naziratul Laili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurotul binti Aini dari kelas Agroteknologi A, NIM 039. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses imbibisi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu air 100 ml, kemudian gelas, kemudian kacang hijau. Biji kacang hijau itu 100 biji. Nah, kemudian ada timbangan, dan yang terakhir yaitu alat tulis untuk kita mencatat beratnya. Nah, langkah yang pertama yaitu saya akan menyiapkan air 100 ml. Nah, ini ada air yang sudah saya ukur sebanyak 100 ml. Kemudian saya pindahkan ke gelas. Setelah memindahkan air ke dalam gelas, kita perlu menimbang kacang hijau. Nah, setelah kita timbang akan muncul beratnya yaitu 7 gram. Nah, kita mencatat beratnya sebelum direndam air. Nah, setelah kita mengetahui berat dari biji kacang hijau yang belum terendam air, kemudian kita memindahkan biji kacang hijau ke dalam air. Nah, proses ini kita tunggu selama 24 jam. Di sini saya akan melakukan proses imbibisi yang berada pada suhu kamar. Mari kita tunggu selama 24 jam. Baik, setelah 24 jam, di sini sudah ada kacang hijau yang sudah saya rendam selama 24 jam, hasilnya begini. Lalu airnya akan saya taruh di gelas ini. Nah, setelah airnya saya buang, saya akan menaruh kacang hijau di sini di kertas. Untuk hasil kacang hijau dari bentuknya yang sesudah dan sebelum direndam itu sudah berbeda. Yang sebelum direndam kacang hijau kecil. Nah, kalau sesudah direndam kan air masuk ke dalam kacang hijau, jadi kacang hijau lebih mengembang. Nah, setelah saya
saya menaruh kacang hijau di kertas, saya akan menimbang berat kacang hijau. Nah, berat sebelum sama berat sesudah direndam air hasilnya berbeda. Yang sebelum yaitu 8 gram dan yang sesudah direndam air 15 gram. Jadi air yang masuk ke dalam kacang hijau yaitu 7 gram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan alat dan bahan: kacang hijau, sendok, gelas ukur plastik, gelas, buku, dan timbangan. Pertama, timbang kacang hijau sebanyak 100 biji. Setelah ditimbang, catat hasilnya. Kedua, masukkan air ke dalam gelas takar ukur plastik sebanyak 100 ml. Ketiga, masukkan kacang hijau ke dalam gelas ukur takar plastik. Usahakan kacang hijau semuanya larut. Setelah dikeluarkan dari kulkas, tiriskan kacang hijau dan timbang kacang hijau tersebut.